Jadi Bang, Kamis ini kita akan melakukan rapat Dewan L Warrior. Ya. Jadi planning lu nih sebelum kita melakukan rapat Dewan L Warrior apa? Lu ada planning apa nih akan kesana nanti? Biasanya kalau kita rapat itu kan pasti penelitian ya. Ya. Penelitian baik itu dari penelitian kita suci dan penelitian kita pastoral sih. Jadi kebetulan malam ini tuh sengaja gua ngajak lo ke tempat gua. Oke. Untuk meeting planning kita ke depan lah. Planning ke depan tentang apa yang bakal kita lakuin aja sih. Gitu. Gue masih kepikiran dengan informasi dari iblis yang kemarin itu. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Dia menyampaikan bahwa kita tuh harus ke Mesir dulu. Oke. Di situ ke Mesir dulu. Secara otak gue sih itu masuk akal. Kenapa tuh? Karena puzzle kah atau gimana di sana? Ya, kita butuh banyak informasi. Dan gue rasa pun, gue kemarin ke Mesir itu hanya mendapatkan mungkin 40% informasi. Pas tuh ATI? Ya, ATI, as a projection cuma 40%. Oke. Di situ. Dan kita nggak ke tempat-tempat yang lain. Kita hanya berfokus di objek tersebut. Tapi feeling gue banyak informasi selain dari piramid tersebut. Oke. Di situ. Lagian juga bukan cuma piramid Giza Bang. Di samping sananya, di sebelah utara itu masih ada banyak piramid sebenarnya. Iya kan? Masih banyak Bang. Itu yang pada akhirnya gue tidak menampik ucapan dari si iblis tersebut di situ. Jujur sebelum kita mulai tadi ya, dia mencoba untuk mensabotase tempat ini lagi. Jadi lu udah ada koneksi dari tadi nih sama iblis tersebut? Bukan koneksi, tapi radar gue mendeteksi penyadapan dia. Oke. Di situ. Iblis yang sama ya berarti ya? Iblis yang sama. Tapi gue biarin dia bermain sengaja. Gue biarin dia bermain, biarin aja gitu. Tapi malam ini gue pengen kayak apa ya? Ada mungkin 2 obrolan kali ya. Obrolan secara sekarang ya, secara formal kita lah sekarang lah. 2 obrolan. Tapi ada obrolan yang mungkin gue masuk ke frekuensi teman-teman astral gue nih. Oke. Jadi ya obrolan antara gue sama teman astral gue ada yang mungkin gue sampaikan secara lisan, tapi ada yang gue nggak sampaikan. Oke. Jadi gue sampaikan secara komunikasi frekuensi atau kebatinan aja antara gue sama mereka. Itu kenapa tuh Bang kira-kira? Maksudnya ada yang lu sampaikan, ada juga yang enggak nih. Apakah itu memang rahasia nih? Ya balik lagi, kita kan sedang diamati ya. Oke. Diamati. Jadi gue juga mungkin banyak spill planning kita gitu loh. Ya agak sulit kondisinya karena di bumi ini kan kita nih energi hitam dan putih ini kan sedang bertarung. Iya. Masuk kita sama semua makhluk yang menjadi semua makhluk yang menjadi alat the monster pun ya kita sedang bertarung dengan mereka gitu loh. Oke. Ya bahkan manusia-manusia pun udah jadi alat mereka. Iya. Sebagian yang mereka kuasai. Tinggal di situ. Nah jadi ya penentunya atau jurinya kan Tuhan. Iya, hakim kan dia. Hakim. Dia hakimnya. Iya. Jadi kalau gue sempat menyentuh dia, ya bahaya. Oke. Bahaya buat pergerakan gue nanti. Maksudnya siapa? Dia tuh the monster itu? Iblis penyusup ini. Oh, penyusup. Oke. Di situ.
Enggak, di saat kita ngobrol aja dia udah senyum-senyum kayak senyum licik dan bangsat gitu. Dia ada di dimensi dia, tapi dia nguping di situ. Oke. Nggak lu habisin aja kemarin, peraturan lu habisin aja bang. Ya balik lagi yang gue bilang, dia nggak bisa gue sentuh. Oh iya oke. Nanti kena lu yang kena bakal ya. Kalau gua yang salah, nanti Tuhan malah menghakimi gua. Di situ sulit kan? Sulit sih. Halus juga berarti ya. Di dunia spiritual dan supernatural sulit. Gitu. Oke. Dan kalau gue sempet bermasalah, ya doa gue biasanya atau doa gue biasanya agak ngeganjel. Jadi kayak berapa hari, mungkin 30 harian kurang lebih, ya berkah gue akan dicabut. Oke. Kalau Ngerti. sesuatunya itu di luar dari ketuhanan itu. Oh, gue baru tahu juga sih cara kerja doa mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan, mungkin ya ada keganjelan kah, atau mungkin lama nyampainya kan, atau gimana? Ya, doa gua itu jadi sulit dan jadi kayak lu tahu pasti nggak akan didengerin. Jadi konsepnya tuh misalkan kita melakukan kesalahan tertentu nih di mata Tuhan, ya mungkin bisa dibilang ya doanya itu lambat atau gimana sampai ke Tuhannya, atau ada barrier atau apa gitu. Yang gua rasain nih. Di saat tuh bikin kesalahan-kesalahan di mata Tuhan yang agak bermasalah, contoh kayak memfitnah Tuhan, menduakan Tuhan, beberapa hal lah, termasuk kayak menyakiti makhluk yang mereka nggak ada kesalahannya gitu. Iya. Ya udah, berkah gua akan dicabut. Rasanya berkah dicabut gimana? Ini gue ya. Iya, pribadi lu. Pengalaman gue lah. Pengalaman gue pribadi ya kayak rezeki jadi berkurang. Terus doa kayak nggak didengar. Terus banyak masalah. Gue kan jarang ada masalah. Oke. Kecuali gue bikin masalah dulu baru ada. Nah kalau kondisi kayak gini tiba-tiba ada masalah. Ada aja masalahnya. Iya. Gitu. Dan ngerti. Kalau ini agak membingungkan gue ya. Gimana? Kalau yang gue belum merasa diberkahin gitu sama Tuhan, gue tuh gampang banget menjatuhkan barang. Lu gampang banget menjatuhkan barang. Ceroboh banget zaman dulu. Ceroboh banget. Ya, jadi setelah berkah itu ceroboh gue udah nggak lagi. Lu ngerasa kayak gitu ya? Iya. Mungkin ya balik lagi, ini kan pengalaman gue ya. Iya. Atau pengalaman orang lain ya. Pengalaman gue tuh gitu. Megang apa tuh kayak jatuh, patah, atau apa rusak gitu kayak kayak ya ceroboh lah. Berarti lu dulu sering ganti HP ya? Enggak, gue nggak pernah banting HP. Ya, jadi jatuh, kebanting, maksudnya gitu kan? Iya. Iya, sering rusak HP lu atau elektronik yang lu pegang? Bukan cuma elektronik, apa aja tuh kayak jadi ceroboh gitu loh. Kayak megang gelas jatuh apa kayak gitulah. Oke. Dari situ. Tapi setelah masuk ke berkah Tuhan, kayak itu tuh hilang gitu. Gitu. Kayak hilang. Terus hidup juga jadi aman gitu sih. Jadi ya gua harap para El Warrior juga bisa ngedapetin ya berkah Tuhan itu sih. Iya, berkah kuncinya Tuhan. Satu sih. Banyak-banyak berbuat baik aja sih. Amal ma'ruf nahi munkar. Itu kan dalam bahasa Arab ya, tapi artinya juga hampir sama. Nah, pokoknya di situ banyak-banyak berbuat baik aja. Iya, dan jangan menyakiti dan nggak ada niat jahat itu. Karena balik lagi kan, Tuhan kan tahu isi hati kita. Iya. Di situ. Tuhan tahu banget. Lu nggak mungkin mungkin gue bisa bohongin lo dan. Iya. Tapi gue nggak mungkin bisa bohongin Tuhan gue. Namanya juga Maha mengetahui. Nah. Iya kan? Di situ. Jadi itu yang gue takutkan. Nah kebanyakan orang tuh nggak sadar bahwa yang dicek sama Tuhan tuh bukan ucapan dan pikiran lo sebenarnya, tapi hati lo. Oh iya. Karena kenapa? Ucapan dan pikiran kan bisa kita manipulasi kan? Iya, benar. Iya.
hati bisa lo manipulasi nggak? Susah. Susah kan? Nah, hati itu mempunyai data-data fakta. Nah, di saat lo berucap beda, hati lo beda, ya Tuhan pasti tahu datanya. Karena yang dicek ini data asli, data original. Gitu. Contoh banyak kasus, banyak orang yang bilang, ya Tuhan aku percaya Engkau, aku berserah. Tapi di dalam hatinya dia berucap, ya Tuhan, aku lebih takut masalah ya Tuhan, daripada takut sama Engkau. Tuhan pasti tahu dong. Tahu pasti. Otomatis dia ngebohongin Tuhan dong. Ya. Apa dia nggak sadar? Secara nggak langsung. Nah itu. Jadi gue benar-benar kayak menitik beratkan adalah gue nggak ada mau niat sedikit pun jadi jahat, sedikit pun di situ. Karena balik lagi gue nggak mau kehilangan berkah Tuhan tadi. Gue nggak mau di situ. Ya, kalau lu bilang begitu, siapa juga yang mau ya? Siapa yang juga yang mau? Maksudnya dihilangkan berkahnya. Ya iya. Ya, nggak ada yang mau sebenarnya bang. Ya intinya kalau di fase gue mau udah enak. Enaknya bukan enak yang gimana ya? Enak dimana kayak lo ngerasa Tuhan melindungi lo banget. Ada cara aja Tuhan buat nge-backup lo. Wah, ngerti gue. Gitu kan? Di situ yang gue tahu. Sebelum ada masalah tuh kayak Tuhan punya cara untuk ngingetin lo. Balik lagi nih. Manusia tuh kadang-kadang berfokus sama masalahnya, berfokus sama ketakutannya, berfokus sama ambisinya. Pada akhirnya dia nggak peka dengan kode-kode Tuhan dan. Iya, Tuhan ya bisa memutarbalikkan hati manusia juga bang. Kalau gitu gini aja, gue mau ngundang. Ya 2 intelijen warrior lah. Bisa dibilang kedua member astral ini underground ya undergroundnya ya, di dalam organisasi warrior ya. Pergerakannya di tersembunyi-sembunyi lah ibaratnya gitu. Intelijen. Tapi sebelum itu gue mau menyampaikan ke mereka juga kan. Gue tadi udah sempat ngobrol sebelum kita mulai start meeting ini kan. Gue bilang sama mereka bahwa untuk menjaga frekuensi sih, jangan sampai ke sabotase. Ini yang paling jago sih Ruhumia. Ya. Lu masih ingat kan di Gunung Padang? Ingat. Desanya Lucifer. Kan di lapisin seal kan? Kalau ingat. Iya, lapisan seal. Ini yang bakal dilakukan sama Ruhumia. Iya, buat tidak disabotase itu kan? Iya. Mungkin secara obrolan formal kita mungkin bisa sabotase next gitu. Tapi secara frekuensi gue sama mereka berdua susah. Ya selain Ruhumia gue bakal ngundang Z juga sih. Gitu. Itu aja. Tapi sebelum gue pengen kita berdoa bareng dulu sih. Awali dengan agama kita masing-masing. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu lindungilah kami dari semua niat jahat, masalah-masalah, dan semua sabotase jahat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berniat untuk bekerja kepada Engkau dan bantulah kami dan jaminlah kami. Amin. Jadi bang, sebelum kita mulai, gue ada pertanyaan buat lu. Sebenarnya ini udah lama sih, gue mau nanya hal ini. Ini nanya apa? Sebenarnya apa sih tujuan lu ingin bekerja dengan Tuhan? Yang pertama, pasti gue pengen dapat berkahnya Tuhan lah. Ya. Karena di saat ada berkah ini, hidup gue lebih aman, tenang dalam menjalani kehidupan gitu loh. Jujur kalau gue nggak dapat berkah ini, gue nggak dapetin fitur-fitur bantuan Tuhan. Jadi tujuan pertama pasti itu. Kedua, gue ngerasa ya hidup gue di sini. Kayak Tuhan itu udah membawa gue ke sini. Dan kalau gue lari, ya gue makin bingung. Gue nggak tahu harus gimana di situ. Karena gue rasa dari kecil itu gue agak aneh. Iya. Itu aja. Anehnya, gue ngerasa hidup gue tuh kayak ketarik-tarik ke masalah orang terus. Jadi orang punya masalah, larinya ke gue. Dari zaman gue sekolah.
Oke. Di situ. Dari zaman SMP, meja gue tuh nggak pernah kosong. Entah kenapa ada aja yang ngadu tentang cerita hidup mereka segala macam. Terus sudut pandang gue terhadap dunia lain, dunia itu agak beda. Oh, berarti teman lu itu udah tahu dong kalau lu punya kemampuan dulu. Enggak, atau gimana? Enggak tahu. Mereka kayak berpikir di saat mereka cerita itu atau curhat itu, kayak mereka tuh mendapatkan solusi gitu. Oh, oke. Itu dan itu gue agak bingung di situ. Jadi hidup gue tuh kayak ketarik-tarik ke masalah orang lain yang padahal gue nggak ada masalah gitu. Di situ entah masalah siapa, gue ketarik-tarik ke sana terus. Oke. Gue juga agak bingung di situ. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Dan, gue ngerasa gue tuh jadi instrumen dan alat support system Tuhan lah. Oke. Untuk ngebantu ya para pemuka agama. Lu ngerasa kayak gitu ya? Iya, gitu. Kenapa? Karena dari sudut pandang gue nih, banyak orang yang salah meneliti kitab suci. Oke. Di situ. Mereka selalu meneliti kitab suci berdasarkan logika mereka semua. Sedangkan yang gua ketahui di kitab suci itu 30% adalah sejarah, 30% lagi ada filosofi dan hukum. Oke. Atau peraturan. Ya. Gue setuju. Oke. Sisanya? 40% adalah gaib. Ya, memang kan salah satunya itu kan harus percaya kepada hal-hal gaib. Surga, neraka apa? Gaib. Gaib kan? Nah, apakah gaib ini bisa lo selesaikan atau lo bisa riset atau lo bisa teliti secara logika? Susah. Kayaknya juga nggak bisa sih ya. Di situ. Nggak bisa. Maka itu pada akhirnya gue membuat sebuah pola di dalam hati gue pribadi. Kalau kita ngomongin keimanan, gue sangat beriman dan silakan kalian beriman di agama kalian masing-masing. Iya. Karena itu prosedur ya senyaman kalian. Kalian suka nyaman di mana, di agama manapun itu terserah. Itu nggak jadi masalah. Tapi gue pribadi akan menyiapkan sebuah space dalam hati gue untuk mencari tahu kejadian-kejadian yang terlalu absurd. Oke. Di sini. Dan semakin gue mencari tahu, semakin gue ngedapatin ada pola sabotase Kitab suci. ya di situ. Mungkin ada sabotase, ada salah paham. Oke. Ya terlalu jauh loh Dan di situ. Oke juga sih maksudnya. Terlalu jauh. Dari timeline-nya kan ya. Beda kan ada yang dari 500 sebelum Masehi, ada yang 2000 salah sebelum Masehi. penerjemahan. Ditakutkan ada yang salah penerjemahan. Iya, ada salah penyalinan. Nah, Kan disalin berkali-kali. nah iya Iya kan? di situ. Penulisnya yang menyalin beda-beda nih. Nah, Takutnya yang lagi nulis ngantuk salah ini, ya kan nggak tahu juga. nah di situ gue ngerasa kayak gue punya kayak ini versi gue ya. Iya. Gue ngerasa kayak punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab untuk merapikan sedikit atau melengkapi yang melengkapi puzzle yang nggak ada di situ. Jadi menurut lo kitab suci adalah sebuah puzzle? Dia awal pedoman hidup. Iya, pedoman hidup. Ya, gue meyakini itu. Karena kenapa gue berani bilang dia kitab suci adalah pedoman hidup? Karena gue mempraktekannya, mengaplikasikannya. Banyak orang yang cuman ngomong doang, tapi per kalimat di kitab suci itu gue aplikasiin. Dan setelah gue aplikasiin, emang benar kitab suci pedoman hidup. Tapi selain pedoman hidup, di sini banyak puzzle. Nah ya, maksudnya di itu. Situ. Nah, pada akhirnya gue cari tahu nih kejadian-kejadian puzzle-puzzle ini. Sebenarnya ada apa sih ceritanya? Gue ngerti. Ada apa sih ceritanya?
Nah, gue rasa ya gue harus cari tahu di situ. Karena setelah gue deket sama Tuhan, dan gue ngerasa Tuhan itu pengen kita beriman itu dengan free will kita, dengan free will kita ya. Iya, free will kita. Tentunya dengan kesadaran yang penuh kita beriman, dan Oke. ya. Kenapa Adam sangat mulia, Nabi Adam sangat mulia? Karena dia punya perasaan free will itu. Iya. Iya kan? Sebuah hati yang ya bebas mau bertindak apapun atau berpikir apapun. Nah, Tuhan ingin iman itu berdasarkan kesadaran mutlak, bahwa lo sadar dan memang harus mengetahui kejadian dan sebenarnya, dan lo akhirnya beriman. Oke. Nah, itu yang gue tahu dari setelah gue dekat sama Tuhan. Nah, sekarang ini banyak orang yang gara-gara keturunan berimannya, gara-gara ikut-ikutan, gara-gara didikte. Itu kan zaman sekarang. Ya, coba lo pikir, Tuhan ingin kita menggunakan free will kita beriman mutlak dengan kesadaran, atau cuma iman pasif? Mutlak dengan kesadaran. Iya dong. Iya. Tuhan akan lebih menghargai mana? Yang itu. Kesadaran. Mutlak dengan kesadaran. Karena kan dia kan pasti akan mencari tahu, upgrade. Iya dong. Iya dong. Adam aja apa? Belajar kan? Yes. Iya kan? Iya. Adam aja waktu di taman Tuhan itu belajar banyak loh. Belajar dari Tuhan. Nah, ya kan, dia mengajarkan. Kan kita belajar, bukan pasif kan? Ya. Jadi kalau orang yang iman pasif, apa lo pikir Tuhan akan menghargai? Mungkin menghargai, tapi nggak akan dekat. Dan gue setuju. Ini nggak sih? Gue jadi teringat sesuatu. Iman orang yang pasif itu feeling gue cuman istilahnya dihargain Tuhan, tapi nggak akan deket sama Tuhan. Gitu. Mungkin omongan gue gak frontal sih. Iya. Tapi masuk fakta sih. Ya, kalau dari gue yang menjalani ya. Kalau dari gue menjalani itu fakta. Oke, masuk. Di situ. Di logika gue masuk. Ngerti? Iya. Jadi gue pengen para El Warrior itu beriman ke Tuhan dengan kesadaran mutlaknya, dan kesadaran mutlak yang upgrade, belajar terus di situ. Silakan mengimani tapi belajari. Iya. Itu aja sih poinnya. Gue setuju. Semua agama aja gue pelajari gitu. Begitupun gue seperti itu. Ya nggak sih? Iya. Di situ gak ada yang perlu didebatin, gak ada perlu diributin, gak ada. Iya. Karena gue meyakini semua kebenaran di kitab suci manapun pasti omongan Tuhan. Lu setuju nggak? Semua kebenaran ya? Ya, semua kebenaran di kitab suci omongan Tuhan bukan? Yes, gue setuju. Terus kenapa lo kotak-kotakin? Nah, itu orang yang mau kotak-kotakin ya. Iya kan? Iya. Sesimpel itu. Semua omongan kebenaran Tuhan ya. Itu di kita dimanapun itu pasti itu udah kebenaran Tuhan itu sendiri. Gue setuju sih. Karena buat gue juga pribadi ya, lu tau lah gue gimana sih. Di situ. Gue baca kitab ini, kitab itu, ya kan. Nah, masing-masing kitab itu menurut gue pribadi ya memang ada tertulis firman Tuhan itu, yaitu kebenaran itu sendiri di situ ada. Dan lu ingat kehancuran Konoha ini, dan itu bukan penjajahan, dan bukan juga perang. Bukan perang budaya lagi, perang adat bukan, perang agama, dan perang agama di Konoha. Nanti akan ada pemberontakan Uchiha berarti. Yo, di situ intinya. Itu yang pada akhirnya berniat untuk meminimalisir itu. Gitu. Ya, tinggal kita harus menyadari itu sih intinya. Jadi gimana sekarang? Ya, gue bakal panggil teman gue dulu. Gue mungkin manggil Z dulu kali ya, baru Mia. Tapi feeling gue, kalau gue manggil Z ini pasti bakal banyak obrolan. Jujur ya, Dan, gue gak pernah ngobrol sama dia. Sekarang ini ya, udah berapa tahun.
gue udah lama banget gak ngobrol sama dia. Ya kita cuma kayak kerja aja, kerja bareng apa dengan visi kita sama Tuhan gitu. Tapi hubungan lu baik kan sama dia kan ya? Baik, Baik gak ya? ada masalah. Oke. Cuman gue membatasi hubungan gue dengan makhluk lain aja. Oke. Karena gue gak nyaman gitu loh. Walaupun kita sama-sama pekerja Tuhan, gue tetap membatasin. Ya sama seperti antara hasil Ramadan Uciah. Oke. Di situ. Jadi gue bekerja, tapi tetap membatasi sih. Di situ. Oke. Ngerti gue. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah kami dari semua manipulasi jahat. Z, posisikan lu berada di sini aja, dekat dengan patung ini. Sini guys. Dia udah di sini nih. Udah di sini. Jujur gue canggung sih. Kenapa? Karena udah lama. Gue cuma bertugas sama dia. Gue udah nggak ngobrol lagi sama dia itu di tahun 2000. Ngobrol kayak seperti ini ya. Oh iya, makanya gue kerjaan. Iya. Gue ngobrol. Makanya. Tapi ngobrol yang agak lumayan panjang. Intens lah ya. Kayak mau intens kayak gini. Ini. Gue nggak ngobrol intens tuh tahun 2015. Oh banget bang. Di situ. Karena Z ini tipe jin petapa sebenarnya. Oke. Jin yang petapa yang tipe berkelana. Oke. Di situ. Makanya gue kerja sama dia dan dia bagian intelijen, ya gue bagian pelaku supranaturalnya lah. Oke. Di situ. Gimana bang? Ada yang mau lu tanyain? Atau dia ingin speak up langsung kalau ada yang mau dia ceritakan? Jadi kemarin itu kan lu dengar sendiri kan, iblis penyusup itu ada ngomong bahwa kita tuh harus ke Mesir dalam pencarian madar. Kalau sudut pandang lo gimana? Kalian harus mencari tahu tempat asal muasal dari semua kejadian. Asal muasal dari semua kejadian. Iya sih. Kejadian mungkin turunnya para premium rank kayak gitu loh. Turunnya mungkin mother father di mana. Kalian memang harus perbanyak referensi untuk menentukan tempat di mana yang harus kalian datangi. Ya, kalau di Mesir dia setuju. Tapi cari yang terdekat dulu katanya. Ya tentu sih, kita terdekat dulu sih. Di Gunung Padang aja kalian tuh belum mencari banyak hal loh. Maksudnya belum mendapatkan informasi banyak hal loh. Emang apa lagi di Gunung Padang? Anak keturunan father. Jadi maksudnya father turun di sana. Father turunnya di Pulau Jawa maksudnya? Atau gimana? Dia bilang menurut kitab sejarah bangsa jin, ada kisah tentang salah satu anaknya father. Soalnya gue pernah dengar bahwa shit itu dia di Nusantara. Nggak tahu, gue pernah dengar shit set. Perjalanan masih panjang sih. Akan makan bertahun-tahun sih. Gua rasa juga gitu sih. Ini masih proses panjang banget untuk mencari puzzle ini. Kalian udah tertinggal jauh banget. Sedangkan jauh dari siapa? Elit global udah bergeraknya cepat banget. Oh, dia udah tahu duluan berarti. Bukan udah tahu duluan dan pergerakan mereka tuh cepet banget. Oke. Elit global tuh udah bikin banyak hal yang pada akhirnya kalian tuh terlambat untuk ngambil tindakan dari proyek-proyek mereka. Ya balik lagi, elit global kan dari generasi ke generasi. Kita kan baru sekarang nih. Jauh banget sih. Jauh banget pasti. Ya, gua hanya mengasih paparan kenyataan. Oke. Dimana ini akan sulit gitu. Tapi nggak apa-apa tadi. Maksudnya, gua berprinsip adalah usaha aja sih. Nggak ada yang perlu lo khawatirin sih. Gua harap lo tetap jaga kesehatan lo sih. Jangan sampai
lo dipaksa ambisi. Gue udah bilang sih ke anak-anak Dewan El Warrior untuk ke depan, mungkin minggu depan penelitian sih di siang hari ya Dan ya. Iya. Sih bilang paru-paru gue udah kena begadang. Kalau kurangin lah. Ya makasih lah Zi, tapi bukan waktunya Zi. Oke, lu ngingetin gue, thank you. Oke, lo mau ngomong apa? Dia bilang kayak lo perbanyak makan buah-buahan lah dan olahraga. Oke. Itu penting sih. Itu penting sih. Ya, yang namanya penelitian terkadang kan membutuhkan banyak energi. Ya, kita ubah topik ini ya, Zi. Terus lo ada informasi kah untuk nanti gue sampaikan ke para anggota? Yang pertama itu sih, kayaknya Zi tuh tak khawatir banget sama kita untuk jaga kesehatan banget, karena ya buat para anggota El Warrior ya yang nonton nanti, ya kita udah harus kayak ubah ini sih, ubah pola yang harus juga banyak istirahat sih, karena Zi berkata bahwa kalian tuh harus tetap sehat, karena kondisi ke depan itu tuh ya masih panjang gitu loh, jangan sampai kalian kayak sakit-sakitan gitu loh. Jadi gini, lo bener, ibu lo memang dipantau banget. Iblis tuh lagi nyari kelemahan gue, cari aja kelemahan gue. Gue udah nggak melekat kemana-mana sih sebenarnya, udah nggak ada kemelekatan sih gue. Tapi kalau mereka macam-macam ya gue pasti akan bertindak sih. Gue rasa untuk ke depan kalian harus punya pola ibadah bersama untuk menanggulangi masalah-masalah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depan. Jujur ini di luar ekspektasi gue sih. Gue pikir malam ini akan jadi meeting informasi, tapi ya thank you untuk ngingetinnya sih. Jadi ya itu benar sih, gue setuju sih. Balik lagi ke ibadah. Jadi kemungkinan ya di saat sebelum kita melakukan rapat dewan ya kita berdoa berdoa dan meditasi dulu berapa menit kali. Kalau gue rasa sih better gitu sih. Dia Zi pun setuju sih, better gitu sih, karena energi negatif tuh udah ada di circle keluarga kalian semua ada di pandangan mata mereka, atau mereka memantau kita semua. Maksudnya kalian termasuk gue juga? Semua anggota dewan, terutama anggota dewan sih, karena nggak mungkin mereka mau dihancurin begitu aja semua konspirasi yang mereka buat untuk menghancurkan manusia. Yang penting kalian coba pikirin lagi hal-hal yang sensitif seperti ini. Ya mungkin ke depan kita harus ngobrol sih. Tapi sih sebelum kita ngobrol yang serius, gue boleh jujur gak sama lo sih? Sampai detik ini pun gue gak percaya sama lo sih. Gue gak percaya sama lo. Ya kita sama-sama jalanin tugas aja. Yang jelas kalau suatu hari lo belok ke kiri atau suatu hari lo menyesatkan, ya gue pasti ngancurin lo juga sih. Di luar dugaan kan. Gue nemenin lo udah lumayan lama. Dan perkembangan lo itu udah lumayan pesat. Sedangkan gue tahu semua cerita hidup lo. Walaupun gue bekerja sama lo, tapi secara nggak langsung sudut pandang lo juga ngerubah gue, kata sih. Intinya kata dia soal kepercayaan biar waktu yang ngebuktiin. Yang penting kita saling kerja sama Tuhan aja, kata dia gitu. Oke. Karena gue juga pengen lepas. Maksudnya lepas apa? Ya lepas dari kayak apa ya? Kayak sebuah hukuman gitu loh. Dan jadi kayak bangsa jin itu kan memang juga kayak terhakimi gitu. Terus terhakimi, disebut-sebut juga selalu kayak berdosa. Padahal selama ini yang membuat kekacauan itu adalah iblis. Bahkan Rumi juga pernah bilang kan, jin nggak mau disamakan sama iblis. Ini dari Zi ngomongnya sama dengan si Rumi ya. Dia mengingatkan bahwa Rumi aja bilang kan, jin aja nggak mau disamain sama iblis. Jin yang kita damai itu nggak akan tinggal di perkotaan sih, kata dia, atau dekat rumah, di dalam rumah manusia. Jin itu pasti akan tinggal di pedalaman. Jin yang benar-benar kayak tahu adat, tahu hukum lah. Tahu hukum, mereka akan tinggal di pedalaman. Dia nggak mungkin mengganggu gitu loh. Jujur gue agak terlalu bingung dengan pikiran lo, Dam.
Karena pikiran lu terlalu banyak, jadi gue bingung untuk ngikutinnya. Itu ucapan bukan cuma lo doang sih yang bilang, banyak yang bilang sih. Kemungkinan ya dia akan lebih pergi ke ini sih, ke piramid Mesir aja sih. Siapa? Dia juga sama. Dia ke depan akan ke piramid Mesir dan memberikan apa ya, dia mencari informasi lah untuk kita ke depan. Berarti untuk saat ini dia belum tahu banyak nih. Atau apakah ada yang dia tahu? Ada beberapa yang gue ketahui, tapi lebih baik gue mencari tahu sendiri. Kalau gitu gue panggil Romia dulu deh. Ya udah. Ya. Di sana aja Romia. Berdiri di sana. Jadi sekarang ada Z dan Rumia di studio. Rumia, jadi sengaja kita malam ini bertemu untuk mencari informasi sih. Ya bertukar informasi lah dari apa yang kalian udah ketahui. Dan gue harus sesuaikan sama planning gue sih. Tadi sempat Z ada ngomong tentang anak father di daerah Konoha. Maksudnya apaan sih? Mungkin gue nggak bisa ceritain itu sekarang sih. Gue nggak mau memberikan banyak aib father mother sih atau rahasia. Baiknya kita fokus ke planning gue aja, kata dia. Jadi lo menugaskan kita apa, kata dia. Sebelumnya gue pengen tanya dulu, lo sendiri Romia mengetahui sejarah piramid Giza. di Giza nggak? Piramid Giza itu ya itu untuk pembangkit kekuatan kayak energi gitu loh. Dia bukan tempat buat, Katanya kan makam kan? ibadah atau ritual ibadah. Beda sama Gunung Padang. Pembangkit kekuatan. Pembangkit energi lah atau kekuatan gitu. Seolah-olah jadi kayak media, sebuah atau media atau alat, jadi kayak sebuah tempat teleport gitu loh. Di situ. Makanya waktu di zaman dulu itu ada konsep memakamkan di sana, karena zaman dulu ada pola mereka bisa menteleport atau mengubah reinkarnasi ataupun mengirim orang-orang yang atau raja-raja yang telah meninggal. Maksudnya reinkarnasi itu dilahirkan kembali atau ke alam lain nih? Atau gimana? Sebenarnya dia juga Rumia bilang dia juga belum tahu banyak. Karena belum di zamannya dia. Kok hampir mirip ini ya? Di film X-Men yang Apocalypse tuh kan, yang ada El Sabah Nur itu. Itu kan dia kan Firaun yang dimana dia ditidurkan ya, dan juga memang nanti konsepnya dia akan berkarnasi ke tubuh yang baru. Dan memang itu di dalam piramid nih. Iya, mirip loh itu loh konsepnya. Tapi ya pertanyaan gue, tahu dari mana yang nulis itu? X-Men itu ya balik lagi. Di saat ada pejuang putih pasti ada pejuang hitam yang bergerak di energi hitam lah. Dan gue setuju sih dengan keputusan Z. Jadi lu udah mendengar semua perbincangan gue sama Z. Gue udah dengar katanya. Gue setuju sama Z dan plan lu juga, Adam, kata dia, untuk kita berdua bertugas untuk mencari tahu informasi-informasi di sekitar Mesir itu. Oke. Daerah termasuk gua harap sih daerah Mesopotamia, jadi lebih ke Mesir dan Irak. Irak udah nggak bisa cari apa-apa, di sana sudah dihancurkan katanya. Maksudnya dihancurkan pada zaman mana nih Zi? Dari zaman terdahulu atau sekarang? Kalau sekarang kan dihancurin sama Amerika karena perang. Jadi kayak semua data-data dulu udah dihancurin. Tapi sebagian emang ada di, tahu yang kemarin gue bilang abad kekosongan mungkin itu perpustakaan Baghdad. Sebagian tuh ada kitab-kitabnya ada yang pindah ke daerah
negara V. Eropa. V, negara kecil. Oh, Ada jadi di situ. ada beberapa kitab-kitab atau buku-buku yang menurut itu amat sakral dibawa ke sana, dipindahin. Pindahkan. Tapi kan, Bang, dalam sejarahnya kan Jadi mereka banyak tahu wajar. iya sih, tapi kan dalam sejarahnya yang menghancurkan siapa, Bang? Bangsa Mongol. Tapi kenapa V yang bisa mengambil informasi itu? Nah, ini sejarahnya ya dari dalam literasi, tapi gue nggak tahu juga. Serikat dari Satan ini nih luas banget. Oke. Luas banget. Dan jaringan mereka tuh luas banget juga. Oke. Jadi banyak hal yang ya campur tangan mereka semua di situ. Tapi lo nggak tahu kejadiannya sebenarnya, Rumi, ya. Soal apa? Soal kok bisa pindah dari dari Irak ke negara V itu. Jadi saat itu tuh sebagian ada yang dibakar orang Persia itu sendiri. Ada juga yang dibawa pergi. Oke. Jadi ngerti kan? Jadi dari kayak dikuasai, mending dia dibakar gitu. Jadi kitab itu tersebar. Ini versinya ini ya. Rumi ya? Versi Rumi ya. Ada yang ke Mekah Madinah. Oke. Ada ke Rusia. Ini benda-benda ini kayak menyebar gitu loh. Ini benda atau buku atau apa? Buku dan benda-benda. Nah, kitab apa? Kitab yang maksudnya kitab yang Tulisannya berisikan Arab. apa? Iya, Tulisannya yang berisikan tentang apa gitu loh. Tentang apa? Serahasia itukah atau apa gitu? Sorry, ini hukum-hukum Taurat juga ada. Hukum-hukum Taurat juga ada di situ. Kata Rumi ya. Tahu hukum Taurat juga dia? Dia tahu. Bahkan sejarahnya apa? Yang meditasi. Ada di situ. Agama yang meditasi. Jadi semua itu tuh kayak jadi kayak kan di saat balik lagi pelarian. Balik lagi. Apa? Kan perpustakaan. Yang menyimpan buku-buku segala macam yang ada. Mau itu kitab suci, mau itu apapun ada di situ, pasti disimpan di situ. Iya juga sih. Iya dong. Iya juga sih. Perpustakaan Baghdad. Jadi pelarian dan jadi banyak yang kan ibaratnya kita satu tim nih, satu tempat kerja. Ya lu bawa sebagian kemana, gue sebagian kemana. Nah itu akhirnya kepecah itu. Oke. Terus ada yang ke ada yang ke Mekah, ada yang ke Rusia. Ada yang ke Rusia, terus ada yang apa? Ke V. Inggris juga ada. Tapi banyak menurut Rumi ya, berkas-berkas itu banyak di Inggris. Lebih banyak ke Inggris. Iya. Baru pindah tempat. Langsung ke V. Iya, ke V. Di situ. Dan nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Ya, kitab-kitabnya nggak bisa diakses di negara V. Kok bisa? Ya itu rahasia. Karena apa? Kayak dari astral projection nggak bisa juga tuh kita ngelihat. Agak sulit sih kalau buat. Ada barrier atau gimana yang nutupin kali ya. Pertahanan mungkin, pertahanan astral yang kuat kali. Gua belum tahu. Itu mungkin ditakutkan juga, makanya ditaruh di situ. Bahkan di kitab itu cara membuat bom pun ada. Cara membuat bom ada? Waktu di zaman jin itu kan, perang jin itu kan menggunakan ledakan juga. Nuklir berarti. Berarti nuklir ada. Dan berarti perang jin zaman dulu itu menggunakan ledakan juga, dan ada di situ. Yang di itu agama itu Hindu cerita tentang apa? Perang nuklir tau kan? Di Hinduism. Nah iya. Ada perang nuklir tuh ceritanya. Iya. Iya. Makin rumit ya. Soalnya menurut para arkeolog pun ada bekasnya, kan gue pernah ngeliat di channel History tuh. Oh, bekas ada ledakan itu. Iya, kayak bulir-bulir di suatu tempat
ya di suatu tanah gersang, dan di situ mengandung uranium sangat tinggi. Uranium kan salah satunya kan biji buat ini kan, buat apa namanya, bikin nuklir lah ibaratnya. Jadi kata Rumi berarti benar dong ya. Jadi bahkan kitab-kitab untuk ledak membuat merakit atau membuat peledak pun ada di situ. Dunia kalian manusia itu penuh dengan konspirasi katanya, penuh dengan yang tutupin. Di situ ada sebagian untuk kepentingan pribadi bisnisnya, ada sebagian untuk politik penjajahan. Manusia itu manusia itu nantinya akan seperti bangsa jin. Manusia itu nantinya akan seperti bangsa jin, terhakimi dengan apa yang telah diperbuat. Secara nggak langsung kalian tuh mengikuti politik Satan. Dia ngomong begitu tuh? Berperang. Ya sih. Kehancuran pada bangsa jin itu berperang. Perangan. Dan kalian mendekati tahap demi tahap, kalian sudah mendekati tahap akhir itu. Logikanya. Bila misalkan terjadi perang dunia akhir zaman kan, dan perang nuklir. Iya, nuklir kemana-mana bos. Terus banyak yang terkapar lah ibaratnya manusianya, sampai benar-benar mungkin cuma bisa dihitung jari ini. Langsung pasti Tuhan pasti murka kan? Kok pada ini terkapar semua manusia? Situ mungkin kan polanya kayak gitu mungkin ya, bangsa jin dengan murkanya Tuhan, ya kan? Intinya maksud dari Rumia itu adalah kasih itu nggak akan ada lagi nanti. Iya, energi kasih itu nggak akan ada lagi. Yang adanya kebencian. Di saat kebencian itu lebih dominan, disitulah murka Tuhan akan ada. Aku harap kalian adalah bisa menyelamatkan kami sih. Bisa menyelamatkan kami. Jadi dia berharap manusia itu bisa menyelamatkan bangsa jin. Ya. Dalam hal apa menyelamatkannya? Ya maksudnya, mungkin di saat kita berdoa atau pas perhitungan nanti di akhir, gua nggak tahu prosesnya. Kayaknya kita punya kapasitas itu nanti sebagai manusia. Penolong. Ngerti, tapi belum tahu polanya itu loh. Dalam hal apa, terus caranya seperti apa yang harus ditolong. Gitu. Murka Tuhan tuh hampir menyeluruh. Jadi di saat dominasi bangsa jin jahat, maka semua ras jin itu akan terhakimi, ngerti nggak? Akan terbawa-bawa. Di situ. Mau ya apapun itu. Ya juga sih. Dan di manusia pun akan sama. Orang yang nggak bersalah segala macam akan ke bawah-bawah dari murka Tuhan itu sendiri. Di saat kalian membangunkan murka Tuhan itu dengan cara menumpuk kebencian. Zi bilang, gue setuju sih kalian kalau mau berangkat ke Mesir. Dia setuju. Suruh biayain lah. Gimana sih? Ada bisa biayain nggak? Enggak. Zi, ini kan biayanya kan nggak murah ya. Kalau kalian bisa kan? Kemungkinan gue ada sih rencana. Ya kalau Tuhan memberkati dan banyak bantuan sih, habis lebaran kali ya berangkat. Cuman kalian harus melatih kondisi cuaca di sana. Iya, memang panas banget katanya. Memang, makanya itu. Kita pulang-pulang ke Indonesia gimana sih lagi bang? Garing. Jadi garing. Malah ungu sih ini sih. Tapi kita harus benar-benar buat planning sih bang. Kita harus tahu di sana ngapain aja dan kemana aja dulu. Gitu. Soalnya banyak banget nih di sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang jelas kalian sampai di sini itu udah keputusan Tuhan tentunya. Dan terus ada gak sih tempat-tempat selain dari piramid itu di Mesir? Mungkin apa tempat di mana? Sebenarnya yang bisa jawab itu bukan kita sih. Kita nggak punya kemampuan itu. Siapa itu yang ngomong? Si Romi. Yang punya kemampuan itu adalah lu.
Kata dia kayak gitu. Jadi lu ikutin vision itu. Oke. Ya kan gue nggak tahu ya. Gue kira kan dia kan mungkin berkelana ataupun dia kan meneliti juga kan. Bahkan kita pun ikutin vision lu sih. Dia ngikutin vision lu bang. Gimana maksudnya? Vision ke depan. Oh. Yang kayak gue bilang itu, tiba-tiba ada apa, harus begini, harus begini. Ya kalau memang Tuhan yang memutuskan kita berangkat, berarti bantuan akan banyak datang, berdatangan buat pendanaan kita. Paling enggak, siapa tahu ada El Warrior yang tinggal di Mesir. Orang-orang El Warrior. Ya, yang tahu medan Mesir gimana. Medan Mesir, Bang. Nah, jangan sampai kita nggak tahu apa-apa di sana, ya kan? Ketemu orang yang ternyata orangnya nggak baik nih, ya kan? Jangan takut kata Romi ya. Oke. Tuhan selalu melindungi. Yes, God is with us lah. Terus apa lagi Romi? Gue sempet berbincang sama Z. Oke. Bahwa keadaan lo tuh nggak aman sebenarnya. Keadaan gue tuh nggak aman secara kriminal, nggak aman secara fitnah. Karena jadi gimana pun itu pihak kubu kiri akan mencoba menghentikan lo sih dengan cara apapun itu. Kubu kiri ya, mau itu dari pihak manusia maupun dari astral. Iya. Oke. Untuk mencoba kayak menghentikan perjalanan tugas Tuhan sih. Iya. Ya, gue nggak kaget sih apa yang lo sampaikan Romi ya. Waktu gue baca kitab astral pun nama gue pun merah kan. Gimana gue akan jadi incaran sama banyak orang. Dia tahu kitab astral belum ya? Dia tahu, cuman nggak bisa akses. Kalau udah tahu, berarti lu udah harus menyiapkan mental itu. Nggak ada waktu lagi sih lu mundur. Jadi lu harus maju. Untuk urusan fitnah-fitnah, aku rasa biar Tuhan sih yang menghakimi mereka. Di saat Tuhan menghancurkan, Tuhan akan menghancurkan habis sampai sehabis-habisnya sih dari makhluk manapun, kata dia gitu. Ya, diserahkan kepada Tuhan sajalah kalau memang seperti itu. Terus apa lagi Romi? Mesopotamia mungkin? Untuk daerah Mesopotamia dia butuh waktu karena susah diakses. Karena penjagaan sana lumayan ketat. Asal jin itu di sana? Iya, ada iblis kayaknya di sana. Iblis ya? Kerajaan iblis yang ngejagain di situ. Kalian ingat kerajaan Balkis? Dia tahu Balkis? Balkis di daerah mana sih? Ini kalau menurut literasi ya, di daerah Jazirah Arab bagian selatan dekat Yaman. Jadi menurut Sisela masih ada hubungan kerajaan tersebut atau kerajaan menguasai Mesopotamia itu dengan kerajaan Balkis. Ratu Bilqis ya, Ratu Saba itu, negeri Saba. Pernah dengar yang tentang cerita Salomo, Sulaiman? Pernah dengar. Ya, itu. Jangan kalian raguin sebenarnya sejarah di kitab suci. Oke. Itu benar kata dia. Cuman hanya terkadang dihiperbola dan disalahpahami. Gue pernah mencocokkan sekali antara kitab suci gua dengan kitab suci kalian, manusia. Hukum ketuhanannya hampir sama. Contohnya coba seperti apa? Tiada Tuhan selain Allah. Iya, itu setuju memang. Tuhan satu intinya. Iya, memang. Jadi di sudut pandang jin, Tuhan itu satu. Yes. Terus? Berpuasa ya, ada aturan untuk berpuasa. Nah, terus? Bangsa jin pun melakukan itu. Tidak mau makan yang haram. Salah satu yang dia pahami adalah secara meditasi spiritual ya. Iya. Gak boleh berada di malam hari. Gak boleh di malam hari. Iya. Lebih baik di pagi hari atau siang hari gitu. Pagi dan siang gitu. Kenapa ada apa? Apa energinya berbeda? Energi berbeda. Di saat kita meditasi di malam hari, yang ada pasti banyak gangguan. Oh iya, masuk juga sih. Banyak gangguan. Iya, masuk juga sih. Dan yang ditakutkan, yang kalian serap tuh bukan energi positif. Dari udara. Energi monster yang masuk katanya gitu. Oke. Masuk. Kedua, ya tidak mencelah
Tidak mencelah. Iri dengki. Sama, hampir sama. Mungkin dalam konsep peribadatan, avoda, ibadah. Ibadah ada beberapa yang sama. Ya, maksudnya seperti apa gitu. Mungkin dari si Rumia menjelaskan, bisa spill dikit lah. Kalau dari pihak dari sekian banyak agama bangsa jin, mereka juga melakukan kayak sujud. Masuk sih, maksudnya seluruh nabi-nabi kan, kalau yang gue baca dia kitab suci ya melakukan sujud ya. Itu kan sangat amat sakral sujud itu, ya kan? Sujud kan ibaratnya pusat bagi manusia, itu pusat penghambaan manusia lah, yang benar-benar tunduk ya kan atas kebesaran Tuhan. Ya, sampaikan ke anggota kalian semua untuk menstabilkan keadaan di pihak kalian manusia gitu. Unsur kebencian tuh udah meningkat drastis. Jadi kalian harus membuatnya seimbang. Kegiatan-kegiatan kalian, contoh kayak berbagi itu juga ya terus dilakukan. Gue boleh berfeeling katanya. Gue ngerasa Tuhan sudah mulai marah sama kalian, tapi belum murka. Jadi mungkin contoh dari murka Tuhan itu marah tuh mungkin yang dia maksud tuh, kalau gue artiin ya, marahnya Tuhan tuh mendiamkan. Cuek gitu. Cuekin manusia aja udah lah. Cuekin gitu. Masuk akal sih Rumia. Ya mungkin untuk zaman sekarang masuk akal sih menurut gue sih. Tapi lu bayangin gak sih, dahulu kan misalkan dikit-dikit hajar Tuhan ya kan, dikit-dikit azab, ya gak sih? Dulu kaum inilah dimusnahkan karena ini. Tapi kalau sekarang kok seakan-akan kayak cuek ya, dibiarin aja ya. Iya, dia marah dan mendiamkan. Marahnya Tuhan mendiamkan. Tapi nanti di titik Tuhan akan murka dengan kalian. Gue pernah membaca di sejarah bangsa jin. Sejarah bangsa jin, ya saat itu adanya tsunami. Banjir besar. Dan itu berdampak ke keluarga kami juga. Mati tapi tidak mati. Dan pada akhirnya lu hanya berbentuk sebuah energi. Kayak apa ya? Dalam konsep di dimensi kita dan dimensi manusia, kita kayak mereka tuh hanya kayak energi, tapi di dimensi mereka mereka hidup. Jadi sebenarnya perpindahan energi, perpindahan dimensi gitu. Di saat dimensi kita, mereka mati dong. Nggak ada energi aja. Tapi di saat di tempat mereka, dimensi mereka hidup. Kayak kita fisik kayak gitu. Yang kita rasakan sekarang ini di situ. Ini versi filosofi mereka. Ingat tentang set. Di saat lo pernah membaca kitab astral dan gue mendengarkan, kondisi saat itu set bertemu dengan Astaroth, Raja Iblis. Astaroth kan? Iya, Raja Iblis itu kan salah satunya. Bukan di gurun kan, tapi di pohon kan, di hijau banyak hutan kan? Yang subur lah, daerah yang subur. Oh, berarti di situ tuh. Maksudnya itu tuh ternyata. Rumia, kau malam ini membuatku sangat amat pusing. Jadi gimana ya? Puzzle yang awalnya kita bingung tuh, misalkan yang dulu nih yang di